Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Meski sholat tahajud merupakan salah satu bentuk sholat malam yang sangat dianjurkan bagi umat muslim, namun tidak semua sholat malam dapat disebut sebagai sholat tahajud. Ada dua kesalahan umum yang sering dilakukan dalam melakukan sholat tahajud, yang bisa menjadikannya tidak sah. Kesalahan pertama adalah, melakukan sholat tahajud sebelum tidur. Banyak orang yang rajin mengerjakan sholat sunnah di malam hari, bahkan ada yang melakukannya dari awal Isya, hingga hampir subuh. Namun, sebagian orang mengira bahwa amalan tersebut termasuk bagian dari tahajud, padahal belum tentu. Jika seseorang melakukan sholat malam sebelum tidur, maka ia hanya melakukan qiyamul lail saja, bukan sholat tahajud. Hajat bin Ammar radhiyallahu anhu pernah mengingatkan umat muslim tentang kesalahan anggapan ini. Ia mengatakan bahwa, salah seorang dari kalian yang menyangka bahwa ia sudah bertahajud, jika bangun sholat malam hingga subuh, padahal sebenarnya tahajud adalah mengerjakan sholat setelah tidur. Artinya, seseorang harus tidur dahulu sebelum melakukan sholat tahajud, dan melakukan sholat lagi setelah tidur kembali. Inilah sholat yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat utama dalam melakukan sholat tahajud adalah, sudah tidur terlebih dahulu. Jika seseorang belum tidur atau belum bisa tidur, maka belum bisa dan tidak sah mengerjakan sholat tahajud. Hal ini telah dijelaskan oleh Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyiahnya, bahwa tahajud hanya dapat dilakukan setelah tidur. Begitu juga dengan penjelasan Syekh Mustafa Al-Baka dalam Al-Tasyibnya, bahwa sholat malam dinamai qiyamul lail dan dinamai tahajud jika dilakukan setelah tidur. Namun, yang dimaksud dengan tidur adalah, hilangnya kesadaran dan fungsi panca indera. Jika seseorang masih memiliki kesadaran dan dapat merasakan kondisi sekitarnya, maka itu belum bisa disebut tidur, melainkan hanya mengantuk. Oleh karena itu, sebelum melakukan sholat tahajud, pastikan telah tidur dengan benar, agar sholat tersebut bisa sah dan bermanfaat. Dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi menjelaskan perbedaan antara tidur dan kantuk, menurut Imam Syafi'i dan para sahabat. Tidur terjadi saat akal terkalahkan dan panca indera terganggu, sementara kantuk hanya menyebabkan panca indera lemah. Salah satu tanda kantuk adalah bisa mendengar tetapi tidak paham maknanya. Tidur yang memenuhi syarat sahnya sholat tahajud, adalah tidur yang menghilangkan kesadaran, meskipun sebentar. Imam Syafi'i dalam Hasyiahnya menjelaskan, bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah di malam hari setelah tidur meskipun hanya sebentar, dan tidur tersebut tidak membatalkan wudhu. Meskipun tidurnya sebelum waktu Isya, atau pada waktu maghrib, itu sudah cukup untuk sahnya sholat tahajud. Namun, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatul Zain, sholat malam disebut tahajud, hanya jika dilakukan setelah tidur, meskipun hanya tidur di waktu maghrib atau setelah sholat Isya. Bahkan, meskipun belum mengerjakan sholat Isya, tidur sebelumnya sudah cukup untuk sahnya sholat tahajud. Syekh Zakaria Al-Ansori dalam Al-Quran Bahiyah menjelaskan, bahwa syarat tahajud adalah setelah tidur dan setelah mengerjakan sholat Isya.
Sulaiman Al-Mujirani menyatakan bahwa, sholat tahajud wajib dilakukan setelah mengerjakan sholat Isya. Syekh Ali Jumah menyebutkan bahwa waktu sholat tahajud berkaitan dengan sholat Isya, bukan dengan waktu Isya. Dalam artian, jika kita telah mengerjakan sholat Isya, maka kita telah memenuhi syarat sahnya salat tahajud, meskipun kita mengerjakan sholat Isya pada waktu maghrib dengan jamak takdim. Namun, jika kita belum mengerjakan sholat Isya, maka kita belum memenuhi syarat sahnya sholat tahajud, meskipun dilakukan di tengah malam. Oleh karena itu, sholat tahajud sama seperti sholat witir dalam terhalangnya atas pelaksanaan sholat Isya, meskipun dilakukan dengan jamak takdim bersama sholat maghrib. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.